Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pendekatan Psikologi Klinikal yang dianggotai oleh Hanifah Rahimah, Khairiyati, Angger Saputra Saragi, Nur Masita, Willy Waluliani, Fiza Aulia, Sela Mariska, dan Wirda. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Pendekatan psikodinamika. Model ini didasarkan pada asumsi di bawah ini. 1. Perilaku manusia ditentukan oleh impuls, keinginan, motif, konflik yang semua dikenal atau disebut dengan istilah intrasikis atau ada dalam pikiran dan sering di luar kesadaran. Yang kedua, faktor-faktor intrasikis penyebab perilaku normal atau tidak normal. Maka kecemasan yang melumpuhkan dapat didistribusikan atau disebabkan oleh konflik yang tidak terpecahkan atau tidak terselesaikan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, fondasi atau dasar perilaku diletakkan pada masa kanak-kanak melalui pemuasan atau tidak terpuasnya atau tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dan impuls-impuls. Yang keempat, asesmen klinis, treatment dan riset sebaiknya menekankan aktivitas intrasikis. Meskipun sering tidak dapat dilihat dari observasi langsung, tetapi harus ditemukan jika perilaku ingin dipahami atau perilaku ingin dihilangkan. Selanjutnya, teori psikodinamika dari Freud dikenal sebagai psikoanalisis. Yang pertama, psychic determinism, yakni perilaku dapat disebabkan oleh faktor-faktor psikologis yang tidak dapat dilihat oleh orang lain maupun diri sendiri. Yang kedua, dari perspektif ini, hampir perilaku dilihat sebagai sesuatu yang berarti karena memberikan petunjuk adanya konflik-konflik dan motivasi yang tersembunyi. Yang ketiga, Freud menyebutkan sebagai unconscious merupakan bagian fungsi mental yang berada di luar kesadaran dan tidak siap untuk menerimanya. Yang keempat, dalil dasar Freud yang lain adalah perilaku manusia berasal dari perjuangan antara keinginan individu untuk memuaskan insting seksual dan agresif dan kebutuhan untuk menghormati atau menaati aturan dan realitas yang ada di dunia luar yang tak terlihat. Baik, selanjutnya, pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan perilaku atau behavioral memfokuskan secara langsung pada perilaku dan hubungannya dengan lingkungan secara kondisi pribadi atau personal yang mempengaruhinya. Klinisi yang memilih pendekatan behavioral cenderung melihat perbedaan individu dalam bertingkah laku dikarenakan sejarah belajar yang unik yang dimiliki masing-masing orang, bukan pada sifat, karakteristik kepribadiannya, atau sakit mental atau mental illness. Terdapat 3 versi dalam pendekatan behavioral, yaitu operant conditioning, classical conditioning, dan sosial atau kognitif. 3 versi utama dari pendekatan behavioral yaitu operant learning, respondent learning, dan kognitif behaviorisme. Mempunyai perbedaan dalam beberapa hal, tetapi mempunyai asumsi umum sebagai berikut, yaitu tingkah laku, faktor genetik dan biologis, metode riset empiri, asesmen klinis, dan prinsip belajar. Baik, selanjutnya, pendekatan fenomenologikal. Pendekatan fenomenologikal menolak asumsi yang dikemukakan pendekatan behavioral maupun psikodinamika, di mana pendekatan ini melihat perilaku masing-masing manusia atau individu pada momen tertentu, terutama ditentukan oleh persepsi unik manusia terhadap dunia. Klinisi dengan pendekatan fenomenologikal cenderung mengikuti asumsi sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah aktif, menganggap manusia secara individual mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan secara penuh mampu membuat keputusan tentang perilakunya. Yang kedua, tidak ada seorang pun dapat memahami perilaku orang lain tanpa mempersepsikan dunia melalui kacamata orang tersebut. Pendekatan fenomenologi mengasumsikan bahwa semua aktivitas manusia dapat dipahami ketika dilihat dalam konteks sosial dan dari titik pandang orang yang diamati. Selanjutnya, perspektif interpersonal. Perspektif utama psikologi klinis dalam prakteknya saat menangani klien atau dalam kasus, psikologi klinis menggunakan pendekatan biologis, psikologis, dan sosial atau politik. Ada 3 perspektif interpersonal yang efektif, yaitu yang pertama, perspektif humanistik, yang kedua, perspektif pragmatis, yang ketiga, perspektif pergaulan sosial. Selanjutnya, pendekatan psikologi klinikal dalam lingkup kerja. Ruang lingkup psikologi klinis artinya tempat di mana para psikologi klinis berkecimpung. Ada beberapa ruang lingkup yang menjadi tempat berkecimpung para psikologi klinis, diantaranya 1. Terapi.
istilah khusus untuk psikoterapi, usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit melalui perawatan. Yang kedua, asesmen, yaitu proses untuk mengamati dan mengevaluasi masalah sosial dan psikologis klien baik menyangkut keterbatasan maupun kapabilitas. Yang ketiga yaitu mengajar, yaitu memberikan pelatihan mengenai topik psikologi klinis abnormal, landasan dan keterampilan wawancara. Yang keempat yaitu konsultasi, memberikan bimbingan bagi perorangan, kelompok, dan organisasi untuk mengembangkan kualitas diri. Yang kelima, administrasi, maksudnya klinis bisa melakukan manajemen terhadap organisasi, misalnya membuat perencanaan kerja. Yang keenam, penelitian, dikerjakan oleh psikologi klinis dalam berbagai bentuk riset atau investigasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.